Program Q&A parenting. Pertanyaannya, Shalom Pak, anak saya 4 tahun, laki-laki, sekolah di HHK Bintaro. Oke, selamat malam. Selamat berjumpa juga dengan orang tua murid HHK. Ya. Dia nggak tahan kalau saya minta dia belajar duduk di meja, membaca, menulis dengan tenang. Dia belajar 1 jam 45 menit, pasti dia ngomong terus dan nggak bisa duduk diam. Ngomong terus sama nggak bisa diam. Oke, ngomong terusnya berarti dia sanguin, gitu ya, nggak bisa diamnya kinestetik. Ya, tapi kalau saya ajak dia sambil main atau saya ambil ceritakan, dia cepat nangkap. Kalau soal diceritakan, ya berarti gabungan antara kinestetik yang nggak bisa diamnya dengan auditory. Tapi kalau soal ngomongnya terus ini, yaitu orang sanguin. Ya, orang sanguin banget itu ngomong terus, mungkin hanya waktu tidur aja dia mulutnya diam. Bahkan kalau lebih parah lagi, tidur juga ngoceh. Saya punya anak nomor 3. Pak Jarod, anak Bapak ini ngobrol terus, Pak. Jadi mohon maaf ya, Pak ya. Nanti saya akan taruh dia di meja paling belakang sendirian, Pak, supaya dia nggak ngobrol terus. Tadinya nggak begitu, Pak. Anak Bapak ini ngobrol terus, Pak. Ya, karena sama temannya akrab banget. Jadi mohon maaf nanti minggu depan anak Bapak saya mau ganti teman semeja berduanya dengan orang lain biar dia nggak ngobrol, kan belum akrab. Dalam 1 hari sudah akrab, ngobrol lagi. Akhirnya gurunya bilang begini, Pak Jarod, anak Bapak nanti mau tak taruh belakang, Pak. Paling belakang dan 1 meja sendirian biar dia nggak ngobrol. Gurunya datang lagi. Aduh, ampun Pak Jarod. Anak Bapak itu 1 meja sendirian, ngomong sendirian, Pak. Ya, nanya Pak Jarod. Tanya tuh istri saya. Istri saya tuh kadang begini. Ngomong sama saya. Yang, kamu tuh ngomong sendiri atau ngomong sama saya sih? Emang kenapa? Aku tuh nggak bisa bedain. Kamu tuh ngomong sendiri atau ngomong sama saya? Karena saya itu orang yang kadang apa yang saya pikirkan itu saya omongin gitu. Jadi nggak bisa mikir tuh sambil diem. Jadi orang-orang yang seperti itu memang coba yang dipikirin diomongin gitu. Jadi ya pergi sendiri pun ngoceh, dia ngomong sendiri gitu ya. 1 meja sendiri aja ngobrol sendiri. Lagi punya teman boneka, nggak pegang boneka aja ngomong sendiri. Jadi anak yang ngomong terus ini ya itu bisa sanguin banget. Bahkan tidur pun jangan kaget gitu ya. Istri saya bilang, tadi kamu tidur, aku belum tidur. Terus kenapa? Kamu kayaknya ngimpi khotbah deh. Tidur aja ngimpinya khotbah. Jadi sambil tidur sambil ngomong ya itulah Pak Jarod ya, saya ini saudara nggak bisa diem ya, kelihatan kan ya. Jadi kalau punya anak seperti itu ya puji Tuhan ya, kasih tahu anaknya, nah nanti kamu kayak Pak Jarod, nah ngomong dibayar, jadi jangan takut nggak kamu ngomong terus, yang penting kamu ngomong dibayar aja gitu ya, jadi pembicara maksudnya ya, jadi konsultan. Nah kalau dia ngomong terus, kalau nggak bisa duduk diam, tapi kalau saya ajak bicara main, dia cepat saya ceritakan, dia cepat nangkap. Sementara saya tipe melankolis, di mana belajar harus diam dan tenang. Mohon saran Pak. Iya, ibunya melankolis. Ibu atau bapaknya nih yang nanya nih, bapaknya ya. Pokoknya kalau bapaknya atau ibu, ya pokoknya salah satu jangan gini. Yang nanya ini kan misalnya bapaknya, saya melankolis. Ya sudah, ibunya aja yang sanguin yang banyak ngomong biar berdua ngobrol itu ya kan. Biar dikurung di kamar ya suruh ngobrol berdua, Bapak tinggal pergi. Bapak menyendiri aja biar gak terganggu. Jadi kalau anaknya gaya belajarnya bicara, maunya ditemani, diajak ngobrol, sementara bapaknya nggak bisa ngomong gitu ya, capek kalau harus ngajak ngomong. Ya sudah, jangan bapak yang nemenin belajar gitu ya. Paling nggak mungkin soal kinestetiknya, soal geraknya, soal jalannya sama bapak misalnya gitu. Jadi suami istri bisa berbagi. Yang satu nemenin anak nomor 1, yang bapak nemenin nomor 2, ibu nemenin nomor 1 atau 3. Jadi mana yang kita sama-sama bisa happy ya. Kalau bapak atau ibunya suka ngomong, ya udah, ibu yang suka ngomong sama anak yang belajar sambil ngomong, ketemu lah gitu ya. Bapaknya nggak suka ngomong, ya jangan. Ya, jadi kita bisa berbagi dengan pasangan. Atau menggunakan tips saya tadi. Anaknya ini kalau belajar sukanya ngobrol sambil tanya jawab. Kasih kesempatan dia belajar sama temennya.
kayak gitu. Apalagi sekarang COVID udah rendah. Kalau COVID nggak rendah dulu ya paling tidak maksudnya yang kita tahu pasti dah tetangga itu atau keluarga itu bapaknya sehat, ibunya sehat. Udah anak kita paling juga udah divaksin gitu ya. Atau sertifikat kesehatan. Atau kalau enggak ya tunggu sebentar ya. Memang COVID ini kan nggak normal. Tapi begitu bicara keadaan sudah normal, ya anak-anak yang memang harus belajarnya itu dengan bicara, auditory, dan orang tua tidak bisa, kita masih bisa menggunakan tangan orang lain. Ya, carikan pasti ada. Kalau dia punya teman, misalnya teman sekelas itu 15 orang, kan manusia itu tadi dengan 3 gaya bahasa utama itu ya, biasanya kalau 15 orang itu ya 5 auditory, 5 kinestetik, 5 visual. Begitu. Jadi pasti ada. Nggak mungkin satu sekolahan itu 15 anak visual semuanya. Siapa yang ngatur bisa begitu? Secara acak, orang akan mengelompok minimal ya sepertiga atau seperempat kalau ada yang lebih banyak yang lain. Jadi carikan aja teman yang satu tipe untuk dia bersahabat dalam hal belajar bersama. Atau biasanya loh ya, jarang tuh suami istri itu cara belajarnya sama. Suami istri itu biasanya suami istri itu berbeda. Kenapa? Karena kita memang menikahi lawan jenis. Kan Bapak nggak menikahi yang sejenis kan, Ibu juga nggak menikahi yang sejenis kan. Jadi lawan jenis itu bukan cuma laki dan perempuan loh. Suami istri itu kalau satu banyak ngomong, satunya diem. Itu namanya jodoh. Dan biasanya begitu. Satunya murah hati, satunya pelit. Itu namanya jodoh. Jodohnya murah hati, duitnya entek. Jodohnya pelit, nggak berbuat baik. Yang satu tuh buru-buru ke gereja, ke airport, cepat, cepat, cepat. Satunya tenang, tenang, tenang. Itu namanya jodoh. Itu namanya lawan jenis. Dua-duanya tenang, pesawatnya udah terbang. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu suami istri. Itu nanti kan lawan jenis. Bener. Satunya ketawa melulu, satunya serius. Bagus. Dua-duanya ketawa melulu, nggak jadi kerja, nggak buka toko, lupa. Ya udah jam 10, jam 12. Ya udah kita nggak bukan hari ini deh. Ketawa lagi yuk gitu. Enggak. Satunya banyak ketawa, satunya enggak. Kenapa? Lawan jenis. Jadi orang menikah itu lawan jenis. Nah, begitu punya anak, maka biasanya anak itu menjadi seperti mendekati salah satu. Ya, memang gaya belajar ada 3, sedangkan suami istri hanya 2, gitu ya. Pasti ada yang tidak persis ayah atau ibu, tapi biasanya misalnya paling tidak anak ini gaya belajar utamanya nomor 1-nya misalnya auditory, lalu ibu gaya belajar nomor 2-nya yang auditory. Jadi nggak nomor 3-nya, itu pasti ada. Gitu. Sehingga itu bisa menjadi pendamping bagi anak, bukan berarti anak papa, anak mama, tapi dalam hal sekolah atau belajar, bapak ini sama anak ini lebih cocok. Dalam gaya belajar lagi yang lain, anak ini sama ibunya lebih cocok. Itu biasanya begitu ya, sehingga kita bisa suami istri jadi teman atau tim di dalam mendidik anak.